Ramadan datang membawa ceria. Di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita di Kurma Maria, konten Ramadan Masyitoh Ceria. Ya, perkenalkan, saya Bu Gita akan menjadi host pada episode hari ini. Nah, kita tidak sendirian, kita ditemani oleh Bu Lili ya, sebagai narasumber kita hari ini. Dia adalah guru di SDUT Masyitoh sebagai guru apa? Bahasa Inggris. Bu Lili sering dipanggil Miss Lili. Ya, nah pada hari ini kita akan membahas tentang apa, Miss? Tips-tips agar kita lebih percaya diri, lebih confident dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, apa sih tips-tips agar kita itu bisa lancar dalam bahasa Inggris? Apa saja sih tips-tipsnya agar kita itu bisa lancar berbicara bahasa Inggris? Nah, bagaimana, Miss, agar kita itu bisa lancar dalam ngomong bahasa Inggris? Oke, yang pertama, sebelum kita ke langkah pertama ya, tentunya kenapa sih orang-orang tuh masih belum pede dalam ngomong bahasa Inggris, speaking in English. Nah, pertama itu karena emang bahasa Inggris bukan bahasanya kita ya, Bu Gita. Bahasa Inggris itu kan bahasanya orang-orang di Eropa sana tentunya, asal mulanya. Tentunya itu kan bukan jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya, Bu. Karena anak-anak atau kita sendirilah yang sudah udah pengalaman belajar bahasa Inggrisnya cukup lama juga. Kalau misalkan nggak tahu artinya kan jadi takut ngomong ya, apalagi belum tahu caranya ngomongnya juga. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu dijadikan sebagai rutinitas keseharian kita untuk ngobrol bahasa Inggris. Ya nggak selalu setiap kegiatan kita pakai bahasa Inggris. Ntar orang-orang di sekitar kita malah nggak paham nanti. Kita mungkin selingannya kalau misalkan di SD nih ya, rutinitasnya mungkin seringnya ngajak ngobrol sama anak-anak itu ketika masuk kelas, kita sapa pakai bahasa Inggris kayak good morning, how are you gitu. Itu mereka harus diwajibkan bisa menjawab juga. Misalkan good morning, jawabnya juga good morning miss. Terus how are you, jawabnya I'm fine and you gitu. Terus juga nggak hanya di situ, di tengah-tengah pelajaran juga, misalkan kita sering ngobrol kayak kondisinya gaduh gitu ya, kita kan mesti harus bilang tolong diam gitu ya. Kita pakainya keep silent please. Kalau buat anak kelas 1 ya dikasih bahasa Indonya juga kayak tolong diam kayak gitu. Terus pas pulang juga kita nggak lupa sama bahasa Inggris juga dengan ucapan selamat tinggal kayak see you. Nanti mereka juga harus jawab see you tuh kayak gitu. Jadi diawali dengan kata-kata yang sehari-hari ya, kata sapaan, kata kerja dasar. Yang kedua adalah pengulangan. Nah, kita nggak cuma di awal pertemuan aja nih kayak ngucapin good morning, see you, tapi setiap kita masuk ke kelasnya mereka, kita ucapkan dengan greeting, sapaan yang sama seperti itu. Biar apa? Mereka tuh terbiasa mendengar dan terbiasa mengucapkan, sehingga mereka pede aja gitu buat ngomong bahasa Inggris. Terus lagi kita harus mencoba kosakata baru. Jadi setiap harinya kosakata apa nih yang udah dipelajari, kita baca-baca terus, kita ulang-ulang terus, sehingga masuk ke alam bawah sadar tuh. Jadi nggak harus kita hafalin banget. Kalau kita setiap hari baca, itu pasti di otak kita ingat. Iya, terbiasa. Kosakata dasar lah, nggak usah susah-susah dulu. Yang sering kita lakukan, kayak misalkan kayak tolong bukakan pintu, misalkan please open the door, atau yang lain please open book. Pastikan kita sering disuruh buka buku sama bukunya gitu. Terus juga yang lain itu percakapan. Kita cari partner, cari teman buat buat kita ajak ngobrol bahasa Inggris gitu. Kalau ada partnernya kan kita jadi lebih kita tahu, kita bisa dikoreksi juga, oh salahnya di sini atau gitu. Kita lebih pede kalau ada teman ngobrolnya. Ya, tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Yang penting pede aja gitu. Kita meskipun salah dalam ucapannya, yang penting pede buat ngomongnya. Itu malah membantu langkah awal untuk lebih bisa bahasa Inggris. Oke, Miss, jadi itu tadi ya tips-tipsnya. Kalau untuk anak-anak sendiri, Miss, kayak murid-murid seperti biasa, gimana sih cara Miss sendiri itu agar di kelas itu anak itu lebih senang ngomong bahasa Inggris? Itu tipsnya bagaimana, Miss? Tipsnya itu kita adakan permainan. Anak-anak tuh seneng banget sama permainan di dalam kelas.
Ya setelah kita materi, kita kasih game-game yang saya tuh lebih seringnya ke game kosakata ya, misalkan kayak tebak-tebakan. Kayak misalkan dalam grup itu temennya disuruh menebak kosakata yang baru aja tadi diajarkan gitu. Permainan itu kalau buat kalangan anak-anak SD itu sangat membantu ya kalau dalam pembelajaran, karena mereka tidak mudah bosan. Anak-anak itu kan suka bermain, jadi perbanyaklah permainan juga dalam proses pembelajaran, meskipun nggak sedikit. Terus kayak misalkan lagu-lagu Miss, itu bisa nggak pakai kayak kelas dalam lagu, jadi mungkin anak kayak kelas 1, 2, itu suka ya? Iya, tentunya bisa, karena kalau lagu buat anak-anak selevel anak SD itu lebih memudahkan untuk diingat ya, daripada harus menghafalkan satu persatu. Kayak misalkan kita mengenalkan alfabet dalam bahasa Inggris, itu ada lagunya, mereka lebih cepat hafalnya tanpa harus bilang A, B, C. Tapi kalau dilaguin mereka lebih cepat ingat ya. Betul. Nah kalau di anak TK kan kebanyakan pakai lagu ya. Iya. Terus pengalaman saya itu dulu waktu masih SD itu kan pernah les bahasa Inggris ya. Itu disuruh kayak hafalin vocab, setiap hari, misal hari ini hafalin vocab tentang benda-benda, terusnya lagi tentang hewan-hewan. Itu juga bisa ya Miss ya, Bisa. memperbanyak vocab. Iya. Ya diselingi sama lagu, kayak kalau sama lagu kan kita udah sering dengerin lagu-lagu anak-anak di Indonesia kayak gimana, kita buatkan lagu dari materi bahasa Inggris, kita masukkan ke dalam lirik lagu tersebut. Itu akan memudahkan anak-anak untuk mengingat, sekaligus juga nanti otomatis mereka hafal kan. Nah itu tadi kan lagu ya Miss, lewat lagu. Ada nggak ya media selain lagu? Ada tentunya, banyak banget kan, karena kita ini udah masuk teknologi yang sangat canggih ya. Nah, kita bisa nih cari referensi belajar buat anak-anak, buat siapapun sih, dari video lagu bahasa Inggris atau film-film berbahasa Inggris. Tapi kita cari kalau buat levelnya anak-anak ya film-film kartun yang berbahasa Inggris. Kita bantu mereka dari subtitle bahasa Inggris, nanti kita bantu untuk ke cara cari arti dan bahasa Indonesia. Terus kalau nggak gitu, dari teks-teks narasi-narasi film itu mungkin bisa kita apply, kayak misalkan di SD itu kita bisa buat sebuah itu loh Bu, kayak teater, nanti pakai bahasa Inggris, Percakapan dialog gitu ya dialog. Mereka ikuti cara obrolannya di film itu, nanti mereka kan akan terikut sama cara ngomongnya orang Inggris asli. Kan kadang gitu kayak kita hafalan, macam kan kayak aslinya ya. Iya. Kita ngomong kayak sehari-hari pakai bahasa Inggris, Logatnya beda. Iya. Kalau logatnya Indo emang ya, apalagi kita cewek ya, pasti kan kita ngomongnya nggak secepat orang Inggris ya. Terus selain dari video film, itu ada aplikasi Bu. Sekarang banyak banget aplikasi buat belajar bahasa Inggris lebih gampang. Ada tuh namanya Duolingo, ada juga aplikasi yang kayak isinya game-game kayak Educaplay gitu. Selain itu ada yang namanya ini loh, Wordwall Bu. Ya. Nah Wordwall itu kan nanti kita nih yang buat gamenya. Wordwall itu nanti kita buat apa aja, daftar pertanyaannya, terus nanti ketika sudah jadi, anak-anak tinggal klik tuh, nanti muternya di mana, mereka yang harus belajar. Terus lagi ada yang namanya Quizzes, sejenisnya banyak banget. Mesti anak-anak, apalagi zaman sekarang, suka banget yang dengan dunia teknologi internet, apalagi mainnya di internet. Lebih menarik perhatian, gitu. Apalagi untuk belajar bahasa Inggris. Pelajaran lainnya juga sangat menarik kalau pakai media seperti itu. Terus yang nggak kalah pentingnya, selain dari tadi kita belajar terus, dari ngafalin, dari game, permainan, pasti capek ya dan butuh istirahat. Ya betul-betul pasti Penting ya. banget gitu. Iya. Kalau nggak istirahat, coversit sama belajar terus, nanti otaknya lelah, pikirannya lelah, ya. Jadi kurang semangat kalau belajar. Istirahatnya yang cukup, ya jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Oke Miss, tadi tips-tips ya agar kita pede dan lancar ngomong bahasa Inggris. Nah, untuk penutup kita ya, closing kita gimana kalau kita bernyanyi? Oke, boleh singing. Singing apa nih? Ya, kita ini yang gampang aja ya Miss. ya. Ini untuk anak-anak di rumah, Oke. biar bisa ikutin ya, mungkin sudah pada tahu juga. Judulnya ya itu loh Miss, I love my family. Ya, Oh Miss iya. ya. Tahu, Kalau tahu. dalam bahasa Indonesia itu yang satu
satu itu loh. iya. Saya ikuti. Oh iya benar-benar. Itu dalam bahasa Inggris nih. Oke. Ya. Oke, siap Miss? Oke siap. Hitung dulu nih. Oke. 1, 2, 3. 1 and 1, I love my mother. 2 and 2, I love my father. 3 and 3, I love brother sister. 1, 2, 3, I love my family. Untuk anak-anak jangan lupa ya tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Siapa tahu nanti kalian dewasa sudah sukses ya ke luar negeri atau mungkin sekolah di luar negeri ya bisa ya Miss. Bisa dong. Oke. Bisa lancar pakai bahasa Inggris. Oke, sekian ya episode hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. See you.